Inilah mata air dan perkebunan yang kelak menjadi pertanda keluarnya Dajjal di akhir zaman. Di balik hiruk-pikuk dunia modern, ada sebuah rahasia tua yang tersimpan di tanah Syam. Ini bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah peringatan yang disampaikan langsung oleh sosok paling mengerikan dalam sejarah manusia, yaitu Dajjal. Mari kita kembali ke masa 1400-an tahun yang lalu. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dahulu ada seorang pelaut bernama Tamim Ad-Dari yang terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana, ia bertemu dengan sosok raksasa yang terbelenggu rantai besi. Sosok itu tidak meminta makanan atau kebebasan, ia justru melontarkan pertanyaan-pertanyaan aneh tentang alam yang menjadi jam pasir bagi kemunculannya. Pertanyaan pertama Dajjal adalah, beritahukan kepadaku tentang kebun kurma Baisan, apakah pohon-pohonnya masih berbuah? Baisan adalah sebuah wilayah subur di lembah Palestina yang kini diduduki Israel dan dikenal sebagai Beit She'an. Terletak di persimpangan lembah Jordan dan lembah Jezreel, sekitar 27 km ke arah selatan dari Danau Tiberias. Dahulu tempat ini adalah hamparan hijau yang luar biasa subur. Ribuan pohon kurma tumbuh rapat, menghasilkan buah yang manis dan melimpah. Namun, sekarang suasananya telah berubah. Perkebunan kurma yang melegenda itu perlahan mulai menyusut, digantikan oleh bangunan beton dan tanah yang kian gersang akibat eksploitasi air yang gila-gilaan. Dajjal berkata, jika pohon-pohon kurma itu berhenti berbuah, maka itulah tanda ia akan segera dilepaskan. Kemudian pertanyaan kedua Dajjal laknatullah adalah tentang mata air Zugar. Dajjal bertanya, apakah airnya masih mengalir dan penduduknya masih bertani dengan air itu? Mata air Zugar saat ini terletak di sisi selatan Laut Mati di perbatasan Yordania. Jika kita bergerak jauh ke selatan menuju tepi Laut Mati di wilayah Yordania, di sana terdapat sebuah desa bernama Gor As-Safi. Disinilah letak mata air Zugar. Secara spesifik, Zugar berada di lembah rendah yang panas. Selama ribuan tahun, mata air ini menjadi sumber kehidupan bagi petani di sekitar Laut Mati. Namun perhatikan fenomena hari ini, Laut Mati telah menyusut 1 meter setiap tahunnya. Bahkan tanah-tanah di sekitarnya mulai retak, dan mata air Zugar yang dulunya melimpah kini terus mengecil volumenya. Lalu mengapa Dajjal menunggu air ini mengering? Dalam hadis sahih dijelaskan bahwa Dajjal saat ini terbelenggu di sebuah pulau terpencil. Ia tidak bisa lepas sebelum izin Allah datang, dan tanda-tanda alamiah itu adalah mengeringnya air Zugar dan hilangnya buah kurma Baisan. Dajjal akan keluar dalam kondisi kemarahan yang meluap-luap. Ia akan muncul dari arah timur, melewati padang pasir yang tandus, di saat manusia sedang dalam puncak kehausan dan kelaparan akibat krisis dunia. Ia datang membawa tawaran yang mustahil ditolak oleh iman yang lemah, yaitu air sungai dan gunung roti palsu. Itu adalah ujian iman terbesar sepanjang sejarah bagi orang-orang yang beriman. Zughar dan Baisan adalah alarm alam semesta. Jika kita melihat tanda-tanda itu mulai tampak di depan mata saat ini, maka itu adalah sebuah peringatan akan semakin dekatnya hari kiamat. Jangan biarkan tanda-tanda ini hanya menjadi wawasan. Perkuat benteng diri dengan doa perlindungan dari fitnah Dajjal di setiap tasyahud akhir solat kita, dan lazimkan membaca surah Al-Kahfi. Sebab, ketika air Zugar benar-benar kering, hanya iman yang bisa menyelamatkan kita. Ya Allah, semoga kita semua selamat dari fitnah dan tipu daya Dajjal di akhir zaman ini. Amin.